alamin, segala puji kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan dan kemudahan langkah dalam menghadiri kajian Ramadan ini. Sholawat dan salam kita sampaikan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan di bulan Ramadan yang hari ke-14 ini, Ustazah Hajah Irena Handono akan menyampaikan kajian dengan tema wanita muslim versus wanita barat. Adapun biodata beliau adalah sebagai berikut. Nama lengkap Hajah Irena Handono, tempat tanggal lahir yaitu Surabaya 30 Juli 1954. Pendidikan terakhir yaitu Institut Filsafat Teologia Katolik atau Seminari Agung 2 Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Pengalaman hidup dan pengalaman berorganisasi adalah sebagai berikut, yaitu Ketua Legio Maria, yang kedua Biarawati, yang ketiga Ikrar Islam tahun 1983, yang keempat yaitu ibadah haji pertama di tahun 1992. Beliau juga pembimbing haji di tahun 1998 dan tahun 2000. Beliau juga merupakan anggota CMI di Surabaya, pengurus pusat PT, ketua jamaah Al-Mutardin Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, konsultan Kristologi Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, anggota Presidium Forum Komunikasi Lembaga Pembina Mu'alaf, penasehat Lembaga Advokasi Muslim, penasehat Dewan Presidium Nasional Forum Gerakan Anti Pornografi dan Porno Aksi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Muslimat Indonesia atau Ormas Perempuan Muslim Independen Lintas Golongan Suku dan Ras, berkedudukan di Jakarta. Program khusus membentengi umat dari bahaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Pengurus Al-Majlis Alami Lil Alimat Al-Muslimat Indonesia, Majelis Ilmuwan Muslimat Sedunia Cabang Indonesia. Pendiri Irena Center, lembaga kajian perbandingan agama dan pembinaan mu'alaf. Yang terakhir adalah penasihat Muslimah Peduli Umat, forum yang terdiri dari 49 ormas muslimah. Kajian ini akan berjalan sampai dengan pukul 13.30, di mana akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Irena Handono, dan kedua adalah sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Billy, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu dan anda seluruhnya, keluarga besar Indosat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, siang hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan keharibaan Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita di siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di siang hari ini. Pertama-tama saya mohonkan maaf atas keterlambatan saya. Macet sekali, luar biasa panjangnya. Katanya macet karena
sehingga apa mau yang harus kita perbuat lagi, terpaksa akhirnya terlambat. Mohon keikhlasannya. Kedua, saya pengen sekali berdekatan dengan Ananda. Jangan jauh-jauh. Siap maju. Mohon maaf, saya akan mendahului. Saya akan menyampaikan dengan padat, ya, karena keterlambatan saya. Semua basa-basi sedapat mungkin digunting, kecuali sebagai bentuk awal adalah suatu pertanyaan pemancing saja. Kalau kira-kira ada teroris, ada pengeboman, kemudian ada penembakan, kira-kira siapa itu pelakunya? Spontan aja, jangan pakai dipikir panjang-panjang. Spontan aja. Kira-kira Islam bukan? Teroris itu Islam bukan? Yang spontan aja. Yang spontan gimana? Yang spontan rasa-rasanya banyak tadi yang sudah jawab, ya Islam. Dan ini yang terjadi, ini hanya pancingan. Image bahwa Islam itu agama kekerasan, image adalah Islam agama teroris, dan fitnah itu berlangsung mulai gencar sejak peristiwa 9/11 11 September. Padahal apakah benar bahwa Islam itu teroris? Salah. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Satu pembuktian konkret. Saya menulis sebuah buku, yang buku ini alhamdulillah dari Indosat, belum beredar di luar. Bukunya sudah saya bawa ke sini karena masih fresh dari percetakan. Jadi launchingnya belum, tapi Indosat sudah dapat. Itu adalah satu pembuktian bahwa Islam itu bukan teroris. Ada seorang pemuda Norwegia namanya Anders Behring Breivik. Dia melakukan pengeboman kantor Perdana Menteri di Norwegia. Kemudian dia lari ke pantai Utoya menyamar jadi seorang polisi. Di situ ada anak-anak dari partai buruh sedang camping. Dia kumpulkan, dipikir anak-anak itu polisi yang datang. Anak-anak senang sekali dapat informasi dari polisi tentang pengeboman kantor Perdana Menterinya. Ternyata setelah anak-anak itu kumpul, maka diberondong dengan senapan. Anak-anak itu ada yang lari ke laut dan tetap ditembaki dari atas, dari laut. Dia naik ke batu, dia tembakin anak-anak itu sampai 77 korbannya. Dan ketika peristiwa itu berlangsung, seluruh pers menyatakan bahwa itu perbuatan Islam, itu perbuatan orang yang Islamnya radikal, dan itu terkait dengan Al-Qaeda. Semuanya bilang begitu sampai 2 hari. Hari ketiga muncul pengumuman resmi dari pemerintah Norwegia bahwa Anders Behring Breivik bukan Islam. Dia non-Islam. Kalau mau tahu, dia adalah Kristen. Jadi ternyata Islam itu bukan teroris. Itu contohnya, contoh konkret. Dan kemudian Anders Behring Breivik ketika diteliti, dia ini sudah mempersiapkan aksi terornya itu 4 tahun. Dan itu sudah dia catat semuanya dengan rinci langkah-langkahnya. Dan ternyata dia mempunyai kaitan dengan Knight Templar. Dia punya kaitan dengan yang ada di di Nederland. Dia punya kaitan juga dengan di negara-negara lain. Dan mereka memang orang-orang yang sangat benci terhadap Islam. Dan kemudian dia menyatakan dia membunuh untuk menyelamatkan Eropa dari Muslim dan dari migran. Dan dia mengatakan bahwa langkah yang dia lakukan, pembantaian itu tidak pernah dia sesali karena itu perintah Tuhan. Dan dia sampaikan lengkap di dalam manifestonya semua ayat-ayat Bible yang memerintahkan dia, katanya, untuk melakukan teror. Sangat menarik buku itu, lengkap dengan data. Saya juga cantumkan data FBI dan juga data dari Europol,
bahwa ternyata pelaku tindak teroris atau tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam ternyata jumlahnya sangat kecil. Ada yang mengatakan 0,6, ada yang mengatakan hanya 6% saja. Jadi artinya 94% lebih pelaku terorisme bukan Islam, tapi yang dituduh adalah Islam. Seperti Ananda tadi mengatakan, kalau ada pengeboman, ada penembakan, ada teror, kira-kira itu siapa? Islam. Nah itu adalah pencitraan. Dan inilah data-datanya sangat menarik untuk Anda ketahui. Ada semua di bukunya di belakang Anda. Nah, Ananda yang dirahmati oleh Allah, demikian pula kalau saya tanya, yang miskin itu kira-kira orang mana? Agama apa yang miskin? Kali katakan yang miskin Islam, yang bodoh siapa? Islam, yang kumuh, yang terkena tanah longsor siapa? Islam. Macam-macam citra seperti itu. Termasuk, mohon maaf, demikian tertindasnya wanita dalam Islam itu yang dinyatakan oleh berbagai macam pihak di Barat. Ada macam-macam slide-nya. Kalau nanti keburu kita lihat, kalau enggak kita langsung masuk bagaimana perbedaan antara wanita Islam dan wanita Barat. Kalau kita berbicara tentang Barat, maka coba kita lihat wanita dalam kacamata Islam. Ya. Al-Quran tidak membedakan etnik dan jenis kelamin. Itu kita bisa tahu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Saya langsung terjemah karena waktu saja. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Allah tidak membedakan manusia dari ras, suku, bangsa ataupun warna kulit, dan tidak membedakan dari jenis kelamin, apakah dia laki ataupun perempuan. Berikutnya kegedean juga. Nah, pria dan wanita mempunyai potensi yang sama untuk menjadi abid dan khalifah, menjadi abid, menjadi hamba, atau menjadi pemimpin. Dalam surat An-Nisa ayat 184 dan surat An-Nahl ayat 97. Ini dalil-dalilnya ini. Dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 124, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang beriman, maka mereka itu masuk surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit. Jadi laki-laki maupun perempuan, asalkan dia beriman, maka dia berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Jadi syaratnya apa? Laki maupun perempuan yang beriman, maka dia akan diberi kehidupan yang baik dan diberi balasan yang baik, bahkan balasannya lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Contoh di dalam bulan suci Ramadan, kita berbuat amal soleh, maka amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah di luar, melebihi daripada bulan-bulan yang di luar Ramadan. Berikutnya, sosok ideal muslimah seperti apa? Digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik. Nah, ini saya angkat di sini karena seringkali dianggap perempuan itu swarga nunut, neraka katut. Ya itu bukan tuntunan Islam itu. Maka wanita itu kaum yang memiliki kemandirian politik, bukan cuma laki-laki. Ini kita lihat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Contohnya siapa? Ratu Balkis yang mempunyai kerajaan super power, dan dia adalah perempuan. Memiliki kemandirian ekonomi, seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa alaihissalam di Madian
ada perempuan yang mengelola peternakan, jadi memiliki kemandirian ekonomi, itu perempuan. Berikut lagi, demikian pula Ummul Mukminin kan, seorang konglomerat perempuan. Kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin. Surat At-Tahrim ayat 11. Atau menentang pendapat orang banyak, public opinion, bagi perempuan yang belum kawin. Surat At-Tahrim ayat 12. Dulu kalau orang sudah kawin, apapun kata suami, katanya harus ikut, harus taat, harus benar suaminya, yang salah istrinya. Di dalam Islam tidak seperti itu. Atau dikatakan juga perempuan yang belum kawin itu nggak boleh dalam ranah public opinion. Public opinion hanya terbatas bahkan untuk kaum lelaki saja. Dan perempuan yang belum kawin nggak boleh muncul. Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dalam menyampaikan kebenaran. Surat At-Taubah ayat 71. Jadi perempuan juga wajib menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Perempuan juga wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di dalam Al-Quran diserukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum perempuan. Di dalam surat An-Nisa ayat 75. Jadi diperintahkan perang terhadap negeri yang menindas perempuan. Kesetaraan dalam Al-Quran diatur sebagaimana berikut. Semua ayat tentang Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya selalu menekankan kedua belah pihak bukti kesetaraan laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Artinya di dalam kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyatakan, hei ini gara-gara Hawa, gara-gara Eva di dalam Bible, kemudian gara-gara Hawa dia itu kemudian makan buah kuldi sampai dilempar ke dunia. Tidak pernah ada tuduhan seperti itu. Yang ada adalah bahwa Adam dan Hawa yang melakukannya, keduanya. Gak mungkin sesuatu itu terjadi karena keinginan sepihak. Pasti keinginan kedua belah pihak. Kedua-duanya, Adam dan Eva atau Adam dan Hawa, memanfaatkan fasilitas surga. Al-Baqarah 35. Keduanya mendapatkan kualitas godaan yang sama dari syaitan. Surat Al-A'raf ayat 20. Kedua-duanya sama memakan buah kuldi dan keduanya menerima murka Allah, diusir dari surga. Al-A'raf ayat 22. Kedua-duanya sama-sama mohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah. Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah di bumi antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah juga pakaian bagi mereka. Al-Baqarah 187. Berikutnya. Sekarang kita lihat itu tadi bagaimana keagungan dan kemuliaan di dalam Al-Quran tentang perempuan. Nah, sekarang kita lihat dengan objektif. Ananda, kajian ini adalah kajian yang saya persiapkan untuk kita kaum muslimah dalam rangka untuk lebih mensyukuri dan lebih memahami jati diri kita. Andai kata di antara Ananda yang hadir ini ada yang bukan muslimah, anggaplah ini sebagai suatu pengetahuan yang objektif. Mungkin Ananda belum pernah baca, tapi saya yang membaca. Karena latar belakang saya adalah mantan, ya itu tadi, gitu ya. Coba kita lihat. Kalau kita berbicara tentang Barat, agamanya orang Barat apa? Kristen kan? Jadi mau nggak mau kita akan melihat ke dalam Bible, kitab suci umat Kristen. Dan itulah yang menjadi pandangan kehidupan di Barat. Seperti apa? Timotius pasal 2 ayat 14-15 dinyatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda melainkan perempuan
perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah ini yang saya maksudkan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan perbuatan makan buah kuldi itu nggak mungkin sepihak, tapi akibat daripada keduanya. Kalau cuma satu pihak ya nggak terjadi. Tapi karena kedua belah pihak. Tapi kalau Bible menyatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Kemudian Mazmur pasal 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Padahal di dalam tuntunan agama Islam dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir, anak itu lahir dalam keadaan suci. Anaknya presiden, anaknya ulama besar, anaknya ustaz, gitu kan? Anaknya pencuri, sampai anaknya mohon maaf pelacur. Ada pelacur yang hamil melahirkan dan dia nggak tahu ini ayah si jabang bayi ini siapa. Kalau oleh masyarakat yang nggak ngerti, maka dia akan mengatakan anak itu anak haram, anak jadah. Nggak ada itu istilah anak haram, anak jadah dalam Islam. Yang ada adalah perbuatan sepasang pria dan wanita yang melakukan perbuatan haram dan jadah. Jadi nggak ada konsep anak jadah, anak haram dalam Islam. Jadi mulai dari anaknya presiden, anaknya raja, anaknya ulama, sampai anaknya pencolek, sampai anaknya pelacur, suci. Tidak mempunyai noda, tidak mempunyai dosa apapun. Lalu demikian pula dosanya ayah, dosanya ibu nggak bisa diwariskan pada anaknya. Ayah bertanggung jawab sendiri, ibunya tanggung jawab sendiri, anaknya tanggung jawab sendiri. Anaknya juga nggak bisa. Ketika dia kemudian ibunya sangat sayang pada anaknya, ibunya menyatakan, nah engkau belahan jiwaku, biar ibu aja yang nanggung dosamu. Yaitu lips only, gitu kan? Kalau ada anak sakit, ibunya bilang, daripada kamu yang sakit nak, biar ibu yang nanggung sakitmu, gitu. Itu lips only. Allah tidak akan mengabulkan. Karena masing-masing kita bertanggung jawab sendiri. Malah dikatakan oleh Will Durant, The History of Civilization, jilid 16, dia menyatakan perempuan adalah keburukan yang pasti. Perempuan itu tipu daya alam dan bencana yang tak terelakkan. Perempuan itu bahaya dalam rumah, fitnah yang merusak, dan ia jahat berlumur darah. Ini yang ngomong mereka. Seremnya, ya kan? Padahal dalam Islam gimana? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu, bukan bapak. Itu dulu saya juga pernah salah tanggap ya. Ini buku Islam kali salah terjemah kali. Saya ambil lain, buku yang lain. Sama juga. Loh, buku Islam kok banyak salah terjemah gitu. Saya buka lagi kamus bahasa Arab, saya terheran-heran. Ternyata memang benar dinyatakan surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Tapi maaf, ibu yang mana? Maksudnya itu loh, ibu yang mana? Ibu yang melaksanakan amal soleh, ibu yang beriman. Ibu yang fasadat, ya neraka. Rumah tangganya pun dapat neraka. Itulah pentingnya posisi perempuan. Ajaran-ajaran seperti itulah yang akhirnya menyebabkan Kristen menganggap perempuan sumber kejahatan dan tipu daya. Karena orang Barat itu umumnya Kristen, maka sama dikatakan bahwa ajaran seperti itu yang akhirnya menyebabkan orang Barat menganggap perempuan sumber kejahatan dan tipu daya. Berikut, Bible menyatakan bahwa maksiat adalah sebuah dosa besar yang diturunkan dari Hawa sampai anak cucunya, bukan Adam dan Hawa. Berikutnya, kisah tentang Hawa yang memberikan buah terlarang pada Adam terdapat dalam Bible Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Pemikiran kesalahan tanda kutip yang ditujukan kepada Hawa sudah melekat dari dahulu. Itu bisa dibuktikan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Dan itulah sebabnya gereja menyatakan
manusia mewarisi dosa Adam. Itu tercantum dalam Roma pasal 5 ayat 12. Dan maaf, itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nggak pernah ngajarkan tentang dosa warisan. Gereja yang membuat konsep dogma tentang dosa warisan. Ini adalah Roma, itu kitabnya Paulus, bukan ucapan Nabi Isa, tapi itu adalah ajarannya Paulus. Dan juga itulah yang menyebabkan kematian dan turun manusia ke bumi. Roma pasal 6 ayat 21. Jadi katanya kalau nggak makan buah kulti, manusia nggak bakal mati dan nggak bakal turun di bumi. Katanya begitu. Maka begitu bencinya dan menyesalnya, mohon maaf, kebanyakan orang terhadap perempuan, terutama kaum pria. Sehingga Hawa berhak mendapatkan laknat abadi yang rasanya lebih pedih dari kematian. Berikut. Sesungguhnya agama Kristen melihat dosa asal itu sebagai akidah dan dasar utama dalam pengajaran agama. Semua orang mewarisi dosa itu sejak lahir dari bapak manusia pertama. Dosa asal, sumber dosa-dosa yang bertimbun-timbun pada keturunannya yang dibayar oleh Yesus yang dianggap sebagai Adam yang baru. Itu tercantum dalam Ensiklopedia Pengetahuan tentang Kata Adam halaman 107. Jadi yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong adalah ensiklopedia. Berikut. Maka Bible berpendapat bahwa tingkatan perempuan berada lebih rendah dari laki-laki, menindas semua hak perempuan dan menyatakan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki di semua periode hidupnya sampai mati. Teks Bible juga menyatakan dalam Ulangan pasal 24 ayat 1-4 bahwa laki-laki diperbolehkan menceraikan istrinya kapan saja apapun sebabnya. Bahkan mengatakan perempuan sebagai najis sehingga menjadi alasan untuk diceraikan. Ayatnya ada di dalam Bible. Berikut, Bible memandang hina terhadap perempuan yang mengalami haid dan nifas. Mereka dianggap najis, apapun yang mereka sentuh akan tertular najis. Dan najis adalah dosa sehingga mereka harus mempersembahkan korban pada Tuhan untuk menghapus dosa. Termuat di dalam Imamat pasal 15 ayat 25-30. Berikut, ini isinya. Nah, jadi kalau ingin tahu lebih jelas lagi, nah ini teksnya, ini Imamat pasal 15-30. Kita kejar waktu dulu. Lukas pasal 23 ayat 29, sebab itu lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ayat di atas justru menggiring perempuan untuk membuat dirinya menjadi infertil, mandul. Tidak menyusui anak lebih baik daripada menyusui. Maka dengan begitu kondisi perempuan akan semakin bertambah buruk. Sementara di dalam Islam dikatakan demikian mulianya wanita menyusui dan ASI adalah karunia Allah yang demikian bagusnya bagi anak bayi. Timotius 1 pasal 2 ayat 11-12 menyatakan seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah lelaki, dan taklah ia berdiam diri. Maka yang baik itu perempuan itu diem aja. Berikut lagi. Dia ini adalah Edward Westermarck. Ini fotonya. Bukunya yang terkenal The History of Human Marriage 1922. Posisi perempuan bertambah rendah karena Hawa dianggap penanggung dosa yang pertama yang menyebabkan Adam keluar dari taman surga. Nah ini bedanya dengan kita. Bahkan ada pemikiran jangan-jangan kata dia Hawa bukanlah manusia. Dalam sebuah buku seorang pendeta pernah mengatakan demikian, perempuan tidak ada ikatan atau hubungan spesies manusia. Yang ngomong bukan saya, dia yang ngomong. Berikut. Hal senada juga disebutkan dalam sebuah ensiklopedia kutipan sebuah hasil rapat dua konferensi kegerejaan
mengenai perempuan yang dilaksanakan di Roma tahun 582 Masehi, beberapa tahun sebelum Islam datang, mengeluarkan komunike sebagai berikut. Perempuan adalah makhluk yang tidak mempunyai jiwa, dan oleh sebab itu selamanya tidak akan menikmati taman Firdaus dan tidak akan masuk kerajaan langit. Perempuan adalah kekejian perbuatan setan, tidak ada hak bicara dan tertawa, dan tidak boleh memakan daging. Bahkan setinggi-tingginya hak dia adalah menghabiskan semua kesempatan untuk melayani laki-laki tuannya atau menyembah Tuhan Allah. Itu katanya seperti itu. Jadi berbahagialah kita kaum muslimah bahwa kita ini oleh Allah diberi kesempatan menikmati surganya Allah sebagaimana kaum lelaki. Tapi kalau perempuan dalam Bible dinyatakan tidak seperti itu. Berikut lagi. Anehnya di Inggris, jadi maksudnya lebih aneh lagi, di Inggris bahkan ada undang-undang yang memperbolehkan laki-laki menjual istri-istrinya. Saat itu mereka masih banyak sekali yang melakukan poligami, terutama dari kalangan bangsawan, menjual istri-istrinya dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu 6 pound sterling. Tolong dihitung 6 pound sterling itu sekarang berapa? Sekitar tahun 1790 harganya turun, merosot, bukan 6 pound sterling tapi cuma 2 sen. Dan kemudian undang-undang tersebut dia batalkan tahun 1805. Nah ini, itulah. Berikut lagi. Penghinaan terhadap perempuan berlanjut dan hak sosial dirampas sepanjang abad pertengahan hingga awal abad modern. Kondisi perempuan terus berjalan dari yang buruk kepada yang lebih buruk sampai abad 17 Masehi. Ketika itu perempuan berada pada level perbudakan dan kehinaan yang paling rendah. Berikut. Sehingga kemudian perempuan mulai bergerak dalam komunitas-komunitas kewanitaan, bergabung untuk menuntut hak mereka melepaskan diri dari penindasan norma-norma gereja. Yang pertama mereka tuntut adalah melepaskan belenggu yang mengekang mereka dari larangan-larangan yang ditetapkan pada kaum perempuan. Berikutnya muncullah The Bible of Women yang diterbitkan di New York 1895. Edisi terjemah Bible yang bercorak feminis. Berikut. Islam hadir justru untuk memuliakan perempuan. Inilah kesimpulan kita. Sebenarnya kedatangan Islam pada abad 7 Masehi membawa revolusi gender. Islam hadir sebagai ideologi pembaruan terhadap budaya yang menindas perempuan dan merubah status perempuan secara drastis. Tidak lagi sebagai second creation, makhluk kedua setelah laki-laki atau penyebab dosa. Justru Islam mengangkat derajat perempuan sebagai sesama hamba Allah seperti halnya laki-laki. Perempuan dalam Islam diakui haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, dan berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk bahkan politik dan militer. Islam mengembalikan fungsi perempuan yang juga sebagai khalifah fil ard, pengemban amanah untuk mengelola alam semesta. Habis? Nah, saya cepatkan membacanya tadi. Mungkin langsung kita ke tanya jawab. Sudah waktunya belum? Oh masih ada. Berapa menit? Alhamdulillah masih ada 10 menit. Nah, kalau kita melihat secara jelas seperti ini, kita menjadi semakin tahu, oh kalau begitu yang namanya feminisme, gerakan feminis itu munculnya justru di barat sebagai akibat daripada kaum perempuan barat merasa dirinya tertindas oleh norma-norma agamanya. Kenapa? Karena agama yang di barat yang kita ketahui tadi, ayat-ayatnya jelas, itu yang dianggap membuat manusia itu sampai dianggap second creation. Sampai dianggap manusia itu bukan, wanita itu bukan manusia. Sampai ada lagi filosof yang lain yang menyatakan bahwa a woman is a long hair and short understanding. Sampai dikatakan seperti itu. Belenggu inilah yang kemudian didobrak oleh mereka melakukan suatu gerakan.
Maka muncullah yang namanya feminisme. Tapi mohon maaf, sementara dalam Islam kalau kita bandingkan, Islam itu meletakkan kedudukan wanita demikian mulia. Satu tadi yang saya katakan, contohnya surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dalam ajaran Islam pun dikatakan bahwa ridha Allah itu berada dalam, ridhonya orang tua itu ada di dalam ridha Allah. Atau di dalam ridhonya orang tua, disitulah ridha Allah. Jadi anak yang mentaati orang tua, maka berarti anak itu juga mentaati hukum Allah. Tapi yang begini ini nggak ada di luar kitab suci Al-Quran, nggak ada. Bahkan lebih lanjut lagi dinyatakan almar'atu imatul bilad in soluhatil bilad fa in fasadatil bilad. Wanita itu diibaratkan sebagai tiang negara. Kalau tiang negara itu kokoh dan kuat, maka negaranya kokoh kuat. Tapi kalau tiangnya itu rapuh, apalagi roboh, ya roboh kehidupan seluruhnya yang ada di sana. Demikian pentingnya posisi perempuan, demikian terhormatnya. Bahkan kemudian saya masih teringat juga di dalam tuntunan agama kita dinyatakan percakapan Rasulullah SAW dengan seorang pemuda. Pemuda ini sudah melaksanakan amal soleh, perbuatan baik, perintah Allah sudah dilaksanakan. Maka dia minta lagi panduan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apalagi yang aku harus utamakan? Ternyata Rasulullah menyatakan, hormatilah ibumu. Maka pemuda itu menyatakan, ya menghormati ibu ya. Jadi dia tanya lagi, selain itu apa ya Rasulullah? Hormat kepada siapa yang aku harus dulukan ini? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian pemuda itu tanya lagi, setelah itu ya Rasulullah, ibumu, sampai 3 kali. Ya Rasulullah, sesudah ibu siapa? Barulah Rasulullah menjawab, ayahmu. Jadi porsi penghormatan terhadap perempuan demikian mulianya. Seorang ibu mendapatkan porsi yang demikian, berlipat ketimbang seorang ayah. Kenapa Rasulullah menegaskan seperti itu? Pada masa sebelum Islam, dunia itu masih jahiliyah. Seluruh dunia, bukan hanya di Arab Saudi, seluruh dunia. Sampai hari ini contohnya, kalau Anda membaca buku sejarah Barat, Anda akan dapatkan bagaimana orang Barat itu, para bangsawan mereka, putra raja, apalagi raja-raja, kalau mereka itu sudah liburan, mereka berburu, maka di mana mereka berburu, di situ dia mendirikan kastel, dan di situ dia dapat gadis tercantik. Selesai musim buru gimana? Ya udah ditinggal. Perempuan itu ditinggal hamil, punya anak di kastel itu, ya anaknya raja. Nanti tahun depan dia berburu kemana lagi, dapat lagi perempuan paling cantik, gadis tercantik. Terus seperti itu. Mereka menyatakan di dalam Bible dinyatakan bahwa istri cuman 1, nggak boleh lebih. Tapi ternyata punya simpanan banyak. Sampai hari ini di dalam kehidupan masyarakat bisa kita saksikan, terutama dari kalangan Katolik, sangat keras, nggak boleh kawin, nggak boleh cerai kecuali cerai mati. Lalu apa yang terjadi? Suaminya jalan sendiri, punya teman akrab sendiri, tanda kutip. Istrinya punya sendiri teman akrab, tanda kutip. Apa itu dulunya? Pil dan will. Punya pil dan punya will. Kenapa? Ya norma gereja menghalangi mereka. Itu contohnya. Nah, mohon maaf, ayo lihat lagi di belahan yang lain itu tadi barat. Kita lihat ke belahan yang lain lagi, dari barat kita ke timur. Sampai kemudian kita ke Cina. Di Cina itu kalau
kalau apa namanya kita jalan-jalan di Cina ke Beijing, di situ ada Great Wall, di situ juga ada Forbidden City, istana terlarang, dan benar-benar tuh kamarnya sampai hari ini ada, itu 1000 aja ada itu kamar. Jadi kaisar bisa punya peluang beristri sampai 1000 orang. Kamarnya bentuknya sama persis gitu. Jadi memang dibuat seperti itu, jadi sehingga orang yang mata-mata atau mau mencelakakan raja, ketika raja sudah masuk ke dalam kawasan istana terlarang, udah nggak bisa lagi dideteksi raja masuk kemana. Kamar seluruh istrinya sama semua. Paling-paling yang berbeda itu dalamnya. Isi kamar itu yang berbeda. Tapi dari luar bentuknya sama semua. Coba istrinya 1000. Nah kalau 1000 itu kalau misalnya seminggu 2 kali mendatangi istri, berarti berapa tahun ya? Jangan-jangan lupa kalau punya istri yang itu. Betul nggak? Mohon maaf, itu di mana-mana itu seperti itu. Justru Islam memberikan batasan, jangan seperti itu. Paling banyak hanya 4, tapi kalau memang cukup satu aja. Dan kalau kamu nggak mampu adil, gitu kan? Kalau nggak mampu adil, maka kamu berbuat dolim. Orang dolim itu di surganya Allah atau di nerakanya Allah? Nerakanya Allah. Inilah ancaman bagi orang yang berpoligami. Nggak mampu adil masuk neraka dia. Itu ancaman. Tapi seringkali mohon maaf, kalau ustadz yang poligami kan itu nggak dibacain ya. Baca sampai awalnya doang. Terus kemudian mohon maaf, Rasulullah SAW itu menikah juga mohon maaf, yang dinikahi yang masih gadis itu cuman satu, Aisyah. Betul nggak? Jadi nggak ada keinginan Rasulullah untuk, mohon maaf, seperti yang difitnahkan Rasulullah itu memang hobi kawin, suka kawin cerai. Mohon maaf, apalagi kemudian dengan fitnah Rasulullah itu seorang pedofili. Itu semua sekali lagi fitnah. Ada bukunya di situ. Judulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pedofilia. Buku ini mohon maaf unik. Uniknya apa nih ini bukunya? Ada bukunya, ada DVD-nya. Uniknya apa? Orang Amerika, orang Kanada, orang Australia lebih familiar dengan buku ini. Banyak mereka yang punya buku ini ketimbang kita di Indonesia. Unik kan? Nah kenapa? Ya kenapa ya? Karena mereka lebih hobi baca daripada kita. Itu sebabnya. Bukunya ada di sini. Tapi saya yakin Indosat itu orang yang senang baca. Ya, oke, silakan. Silakan bagi penanya yang cinta biru, pink. Saya boleh minta kertas? Ini sobek aja kali, supaya tetap bisa jadi ganjel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ya? Oh ya. Ini Bu Haja, saya mau nanya, waktu itu pernah baca di website kalau Raden Ajeng Kartini, kita kan selama ini di Indonesia selalu setiap tahun mengenang dan merupakan proses seperti emansipasi. Dan pernah baca juga kalau sebenarnya pemikiran Raden Ajeng Kartini itu dicampuri oleh orang Belanda yang siapa Apedanon? Dan dia selalu curhatkan sama ibu itu, beda apa namanya? Curhat ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari pemikiran-pemikiran itu kan berdasarkan paham teo apa ya namanya? Teosofi. Teosofi. Jadi pantaskah wanita Muslim mengangkat dia sebagai perempuan yang
yang pemikirannya sendiri sebagian besar orang kafir gitu. Kalau menurut Bu Ustazah sendiri bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab boleh? Ya. Iya Ananda, itu salah satu contoh ya bahwa demikian kaburnya sejarah para tokoh ya. Sehingga sampai hari ini pun kita nggak jelas tentang Raden Ajeng Kartini. Yang jelas itu cuman, mohon maaf, antara lain bahwa Kartini itu namanya siapa? Coba dinyanyikan. Siapa namanya? Harum namanya. Betul nggak? Ya mohon maaf, ini joke ya. Ini joke, tapi mohon maaf itu untuk menggambarkan bahwa seringkali mohon maaf ya sejarah termasuk yang ada di tanah air kita itu dipoles sebagaimana kepentingan penguasa saat itu. Jadi seperti penulisan tentang Raden Ajeng Kartini itu pun juga banyak polesan karena politik saat itu, presiden saat itu adalah Soekarno, memerlukan figur perempuan sebagai pemimpin. Untuk di Pulau Jawa ini siapa? Kalau di Aceh misalnya Cut Nyadin, ada lagi Cut Mutia, terus kemudian ada lagi Maria Tiahahu, terus ada lagi Dewi Sartika, Malahayati. Ini kira-kira siapa ini dari kalangan Jawa Tengah ini? Maka dibuatlah R.A. Kartini. Dan sebenarnya dia jadi tokoh kan karena korespondensinya aja dengan Abon Danon kan. Lebih daripada itu kita nggak tahu sebenarnya. Itulah sebabnya maka banyak masing-masing yang berpendapat memberikan opini bahwa dia wanita solihah karena begini, tapi semua itu tidak ditunjang oleh data yang akurat. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita, marilah kita teladani bagaimana akhlak Ummul Mukminin dan juga putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih tepat bagi kita. Karena apa? Karena sudah paten ya, sudah pasti itu seperti itu. Insya Allah. Ada lagi? Tapi dia agamanya apa sih Bu? Kalau menurut buku-buku kan disebutkan agamanya Islam. Kalau menurut buku-buku ya disebutkan agamanya Islam, tapi di sisi yang lain ya kita tahu juga lah bahwa Islam yang ada di Solo Jogja pada masa itu ya Islam yang kejawen tentunya ya. Itu nggak bisa disangkal. Jadi kalau kita ikut-ikutan acara kayak gitu, apakah kita mengikuti kaumnya gitu? Ikut-ikut acara kejawen ya jangan dong. Ikut acara kajian, Oh, peringatannya biasanya ya. Anak-anak TK memang ya itulah sudah polisi pemimpin negara. Itulah polisi pemimpin negara. Barangkali kalau ibu kota kita itu pindah gitu ya. Misalnya ibu kotanya pindah ke Pontianak misalnya. Ibu kotanya pindah ke Palembang misalnya. Ceritanya lain lagi nanti. Tapi karena ibu kota kita di sini, maka perlu ada figur di sini. Itu yang difigurkan. Ya kita lihat-lihat aja deh, nggak usah itu kan, nggak usah nggak usah aktif di dalam mewujudkan itu, tapi ya kita pasif aja. Kan yang banyak yang mau menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi yang jelas namanya harum. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau nanya untuk mulianya perempuan ketika perempuan itu ditanggung oleh 4 laki-laki. Ayahnya, kemudian suaminya, saudara laki-laki, dan anaknya. Ketika seorang perempuan itu melakukan kesalahan,
apakah mereka akan mereka ingin bertanggung jawab? Padahal dalam Islam itu tidak ada dosa itu ditanggung oleh masing-masing. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi artinya apa? Ketika seorang perempuan itu masih dalam keadaan bergantung. Bergantung itu karena dia satu hal belum balik, belum menikah, belum balik, belum cukup. Balik itu dikaitkan bukan hanya dewasa secara jasmani, tapi juga dewasa secara rohani, secara pemikiran dia bisa menentukan. Maka selama fase itu, selama belum balik tadi, maka keempat orang itulah yang menjadi pilar bagi dia. Orang empat ini ikut bertanggung jawab. Tapi sesudah dia balik, maka pilihan dia itulah, pilihan wanita itu dia harus bertanggungjawabkan sendiri. Misalnya nih, dia belum balik, masih kecil, tapi sama saudaranya atau sama ayahnya atau siapa, dia dari empat pilar tadi dia dibawa ke rumah ibadah yang bukan Islam. Nah, anak ini kan nggak ngerti. Siapa yang dosa? Ya mereka yang ngajak. Tapi setelah anak ini bisa berpikir, maka dia yang bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Ketika istri itu kan akan ditanggung oleh suaminya, itu gimana Ustaz? Apakah maksudnya ketika istri melakukan perbuatan yang tidak benar begitu, apakah suatu saat itu suami pun akan menanggung dosa itu? Karena pernah ada cerita anak yang masuk neraka, orang tua yang masuk surga, tapi ternyata anaknya masuk neraka. Ketika itu suaminya, orang tuanya ketarik ke neraka, itu gimana Ustaz? Ya itu cerita ya. Cerita itu dalam arti kata kita semua masih hidup, mana tahu dengan yang ada. Betul nggak? Apalagi belum kiamat kan, belum ada yang masuk surga. Belum. Jadi mohon maaf, masih di alam barzah. Bagaimana kita bisa menyatakan yang ada di dalam surga kemudian ditarik? Ya semua itu sebatas, mohon maaf, sebatas penggambaran saja. Jadi kevalitannya nggak bisa kita buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan bahwa perempuan itu tanggung jawab suami adalah nafkah. Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya. Ya, nafkah itu kan bisa saja 1.000 rupiah, bisa juga 1 juta rupiah kan. Tergantung kemampuan suami dalam bekerja. Maka ada istri yang kemudian karena nggak cukup, gitu kan, maka kemudian ikut bekerja. Ada juga alasan bekerja untuk mengembangkan karir. Itu ada juga. Saya cukup kok, saya nggak kerja, suami saya sudah cukup, tapi saya ingin berkarir. Itu ibadah dia. Nah, itulah yang batasannya. Jadi nafkah itu memang tanggung jawab suami. Berdosa suami kalau tidak menafkahi istrinya. Tapi jangan diharap bahwa, mohon maaf, dipukul rata ya setiap suami tiap bulan harus menafkahi istrinya misalnya 30 juta. Ya banyak yang gak mampu dong. Nah, itu tadi, buru-buru 3 juta, kadang-kadang 300 ribu aja udah empot-empotan gitu kan. Ada yang begitu di masyarakat kita. Jadi ukurannya relatif. Tapi bahwa nafkah, suami wajib memberikan nafkah. Dan ingat, nafkah itu 2 macam loh ya. Bukan cuma nafkah uang. Nafkah itu ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Kalau suami tidak memberikan nafkah batin, dia dosa juga dia. Itu ya. Ya, kasih. Sini ada yang mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau nanya, melihat kejadian yang baru-baru ini terjadi di Rohingya, Myanmar, tentang kejahatan terhadap perempuan. Apalagi ada wanita muslim di dalam situ yang menjadi korban dari kejahatan di sana. Sebagai muslimah, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kejadian itu?
selemah-lemahnya iman adalah doa. Yang sudah pasti bisa kita lakukan adalah doa. Tapi sekali lagi itu selemah-lemahnya. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah, mohon maaf, lobby di bidang politik. Yang bisa menekan Myanmar adalah negara. Dan rupanya sampai hari ini pun Indonesia nggak bisa, pemerintah kita nggak bisa berbuat karena sudah diblok. Mereka menutup diri. Myanmar, pemerintah mereka menutup diri. Jadi yang ada adalah saat ini sedang diupayakan penekanan dari PBB. Nah, kemungkinan terobosan yang kita bisa lakukan adalah kita tekan PBB. Kita tekan pemerintah kita supaya pemerintah kita menekan PBB, atau kita pun melakukan penekanan kepada PBB agar supaya PBB menekan Myanmar. Itu yang bisa dilakukan. Contoh misalnya Bangladesh. Di Bangladesh itu kan negara miskin tuh. Tapi pengungsi dari Myanmar itu sudah masuk ke Bangladesh itu sekitar 30.000 orang. Nah, mereka ini negara miskin, mereka pun kelaparan. Itu Bangladesh. Nah, ketika orang-orang Myanmar 30.000 masuk ke sana, kemudian datang berbagai bantuan dari berbagai penjuru untuk orang Myanmar, maka ini pemerintah Bangladesh juga kebingungan. Bagaimana dengan rakyat kami sendiri yang sedang kelaparan? Ini juga satu dilema. Maka yang bisa menyelesaikan ini adalah justru PBB yang melakukan suatu tindakan terhadap pemerintah Myanmar. Nah, tindakannya apa? Bisa saja misalnya kalau kita meneliti dari langkah-langkah PBB, bisa saja misalnya sampai Myanmar, Rohingya itu diberi satu kawasan tersendiri, kawasan khusus, dan bisa jadi mereka itu dipecah seperti pecahnya India. India itu kan pecah menjadi India dan Pakistan. Bisa saja nanti seperti itu. Terima kasih atas kajian yang telah disampaikan. Maunya masih panjang ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah begini. Mohon maaf saya tambahkan sedikit. Kita nggak mungkin ngaji itu cuma 1,5 jam, kemudian untuk baru dapat pengajian berikutnya berapa waktu? 1 minggu. Bekal seminggu diisi dengan 1,5 jam nggak cukup sebenarnya. Kelemahan bangsa kita yang terbesar adalah meninggalkan Iqra. Tolong diteliti. Keterpurukan bangsa ini adalah karena meninggalkan Iqra. Padahal Iqra itu adalah ayat Allah yang pertama kali turun. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang ditinggal. Diganti dengan, mohon maaf, demikian banyak layar kaca menebar gosip. Ya kan? Padahal ngurumpi dan ngegosip oleh Allah dinyatakan, diumpamakan sebagai orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Maka dalam pandangan Islam, ngurumpi dan ngegosip itu perbuatan yang sangat menjijikkan. Tapi apa yang terjadi saat ini dikemas masuk layar kaca, infotainment. Akhirnya Iqra, suatu ibadah yang sangat-sangat mulia, ditinggal hanya karena berebut, mohon maaf, sebongkah daging busuk untuk dimakan. Itu kan? Nah ini gara-gara apa? Pencitraan. Sukses mereka mencitrakan, menjauhkan umat Islam dari akidah. Cara menjauhkannya, dijauhkan dari Iqra-nya. Maka kalau sudah sedemikian ini, saya ingat beberapa pendapat di luar kita pun menyatakan bangsa sebesar apapun kalau dia tinggalkan sejarah, maka tunggu kehancurannya. Dan itulah tanah air kita. Ayat perintah untuk mempelajari sejarah, insya Allah lihat saja di dalam surat Yusuf ayat terakhir, ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, al-ayat, itu perintahnya.
Betapa lemahnya kita dengan sejarah. Terbukti tadi tentang Kartini yang kita tahu namanya Harun. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan ya. Jadi kembali lagi seruan saya, ayo kembali ikro, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah pahala kita akan oleh Allah ditingkatkan melimpah ruah, insya Allah. Terima kasih. Semoga kajian Ramadan siang ini bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita, sehingga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mohon Ustazah untuk doa. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sempurnakan kajian kita di dalam bulan suci Ramadan ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.